Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan saya terlebih dahulu. Nama saya Naila Nurida Afra dengan NIM 240709006 dan dengan rekan saya Sarah Alfi Nuria Fadila dengan NIM 240709004. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan studi kasus yang sudah kami kerjakan untuk mengampu mata kuliah ekonomi moneter. Kalau begitu saya bisa langsung mulai. Yang pertama-tama di sini ada di bagian 1, konsep dasar nomor 1 tentang pengertian permintaan dan penawaran uang. Oke, berdasarkan hasil diskusi yang sudah kami diskusikan sebelumnya, permintaan uang adalah jumlah uang yang ingin dimiliki oleh suatu individu ataupun masyarakat pada waktu tertentu. Ya. Menurut Keynes, seseorang memegang uang dengan beberapa motif, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi atau yang bisa disebut sebagai investasi. Nah, selain itu, Keynes juga menyatakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan uang. Di antaranya adalah pendapatan, suku bunga, dan harga barang atau inflasi. Nah, jadi di sini apa sih maksud dari beberapa faktor ya yang dapat mempengaruhi permintaan uang ini? Nah, yang pertama di sini saya mau membahas dulu soal yang faktor pendapatan. Nah, faktor pendapatan ini nih, jika pendapatan suatu individu naik, maka kita akan membutuhkan banyak uang untuk membeli barang yang diinginkan. Nah, sementara untuk faktor suku bunga, jika suku bunga naik, maka masyarakat akan memilih untuk menabung di bank, sehingga permintaan uang akan menurun. Dan yang terakhir, untuk faktor harga barang atau inflasi, jika barang yang harganya naik karena inflasi, maka masyarakat akan membutuhkan banyak uang untuk membeli barang tersebut. Begitu. Jadi, permintaan uang itu tuh tergantung seberapa sering seseorang ataupun masyarakat melakukan transaksi dan banyaknya uang yang dibutuhkan. Oke, tadi sudah dijelaskan untuk permintaan uang. Sekarang saya akan berlanjut ke pengertian penawaran uang. Nah, penawaran uang itu apa sih? Penawaran uang ini nih, jumlah uang yang disediakan ataupun beredar di suatu perekonomian oleh bank sentral suatu negara. Nah, kalau untuk negara Indonesia ini kita ada Bank Indonesia sebagai bank sentral maupun lembaga keuangan lainnya. Penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan moneter oleh bank sentral, yakni kalau di kita ini Bank Indonesia. Nah, bank sentral ini nih bisa mencetak lebih banyak uang atau yang bisa disebut sebagai ekspansi sehingga jumlah uang yang beredar pun banyak, ataupun jika bank tersebut ingin mengendalikan inflasi maka bisa mengurangi jumlah pencetakan dan pengedaran uang. Begitu. Oke, jadi itu sudah yang nomor 1. Sekarang saya akan lanjut ke penjelasan di nomor 2, di study case nomor 2. Hubungan jumlah uang yang beredar dengan tingkat inflasi menurut MV sama dengan PY. Nah, jadi di slide PowerPoint sudah dijelaskan apa itu M, V, P, dan Y. Ya, sudah dijelaskan. Nah, kalau begitu saya akan lanjut ke bagian penjelasannya saja. Oke, jadi di sini ada nomor 1, jika jumlah uang yang beredar meningkat dalam tanda kurung ketika pemerintah mencetak banyak uang, sementara barang yang diproduksi tidak meningkat, maka harga barang akan naik, yang berarti terjadi inflasi. Itu untuk penjelasan yang pertama-tama ya. Jadi saya akan memberi contoh seperti ini. Bayangkan ya, kita bayangkan teman-teman, di pasar ini ada 100 barang dan 100 uang. Ya, sama gitu kan. Setiap orang bisa membeli barang dengan harga yang wajar. Nah, sekarang bayangkan jumlah uang yang beredar meningkat menjadi 200. Tapi barangnya tetap di angka yang sama, yakni 100. Karena ada lebih banyak uang, orang-orang akan berebut beli barang dan akhirnya harga barang naik. Nah, inilah yang dinamakan inflasi, begitu. Kemudian akan saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Misalkan jika jumlah uang yang beredar tetap, tapi kecepatan uang ataupun produksi suatu barang meningkat, maka itu bisa mengurangi dampak inflasi. Oke, di sini saya akan mengambil contoh ya. Misalnya,
ada 100 orang di sebuah ibu kota dan masing-masing mempunyai 100.000 rupiah. Jadi kan total uang yang beredar di kota itu kan 10 juta ya teman-teman ya. Nah biasanya orang yang cuma belanja seminggu sekali, jadi ya uang itu tuh cuma berputar ya sekali seminggu gitu kan, seminggu sekali. Nah tapi tiba-tiba ya teman-teman ya, semua orang jadi lebih rajin berbelanja. Misalkan belanjanya jadi 2-3 kali seminggu yang tadinya sekali seminggu. Nah uangnya kan jadi berputar lebih cepat ya. Nah jadi meskipun jumlah uang yang beredar tetap 10 juta, karena orang-orang lebih sering belanja, lebih konsumtif, barang-barang jadi lebih cepat habis. Ini artinya ya teman-teman, misalkan uangnya nggak nambah, permintaan barang jadi lebih banyak karena uangnya dipakai lebih sering gitu. Itu sekian dari saya untuk study case di nomor 2 ya. Kemudian saya akan lanjutkan ke study case nomor 3, masih di bagian 1 konsep dasar ya teman-teman. Oke, jadi untuk pengaruh perubahan suku bunga terhadap permintaan dan penawaran. Nah, jadi untuk permintaan uang ini ya, tergantung pada seberapa banyak masyarakat memegang uang. Nah, jika suku bunga rendah, maka masyarakat cenderung untuk memegang uang dibanding menabung. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, maka masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank karena mendapatkan suku bunga lebih gitu. Nah, kemudian untuk pengaruh perubahan suku bunga terhadap penawaran uang di perekonomian biasanya dikendalikan oleh bank sentral. Nah, jika bank sentral menurunkan suku bunga, maka penawaran akan meningkat dikarenakan bank dengan mudah memberikan pinjaman kepada masyarakat. Gitu. Oke, jadi saya akan lanjut ke study case nomor 4, masih di bagian 1 ya. Bagaimana tren perkembangan jumlah uang yang beredar di Indonesia? Nah, jumlah uang yang beredar di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kebijakan bank sentral. Akan tetapi, jumlah uang yang beredar juga tetap harus dijaga dan dipantau dengan teliti dan hati-hati. Dikarenakan jika terlalu banyak uang yang beredar tanpa adanya pengimbangan dari peningkatan produksi barang dan jasa, harga barang bisa naik dan terjadi inflasi. Begitupun sebaliknya. Jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka perekonomian juga akan melambat karena kurangnya aktivitas perekonomian seperti berbelanja dan berinvestasi. Oke, jadi di sini saya akan memberikan contoh untuk jawaban study case nomor 4 ini ya. Misalnya pada tahun 2020, banyak orang yang dapat bantuan dari pemerintah dan bank-bank menurunkan suku bunga pinjaman supaya orang tuh lebih mudah meminjam uang, gitu kan. Nah, akibatnya banyak uang yang beredar di masyarakat karena orang-orang lebih belanja lebih banyak kan, dan ada yang berinvestasi di berbagai sektor. Tapi ya, jika uang yang beredar terlalu banyak dan tidak seimbang dengan barang yang tersedia, harga barang bisa naik dan menyebabkan inflasi. Oke, jadi sekian dari saya untuk bagian 1 konsep dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Sarah Alfi Nuria Fadila. Kepada Sarah, waktu yang tepat dipersilakan. Selanjutnya adalah bagian 2, di mana studi kasus Indonesia. Pada kasus pertama, yaitu inflasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir dan apa sih faktor yang mempengaruhinya. Di sini kita bisa melihat dari tahun 2020 sendiri. Pada tahun ini terjadi COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan sosial dan aktivitas ekonomi, sehingga inflasi pada tahun ini yaitu menurun sekitar 1,68%. Dan pada tahun 2021, inflasi mulai naik menjadi 1,87%. Hal ini karena adanya pemulihan dari masa COVID-19. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 5,51%. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga barang global karena gangguan rantai pasokan dan krisis energi yang dipicu oleh konflik geopolitik atau perang Ukraina, sehingga harga pangan pun menjadi tinggi. Pada tahun 2023, inflasi mulai menurun. Pada awal tahun berada di kisaran 4-5%, sedangkan di akhir tahun sudah mencapai 3%. Pada tahun ini juga masih pemulihan pada perang Ukraina di tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2024, inflasi ini lebih rendah, yaitu 1,57%. Hal ini bisa dibilang stabil karena adanya kebijakan BI, yaitu menurunkan suku bunga pada tahun tersebut.
Yang pada kasus kedua selanjutnya adalah kebijakan moneter di Bank Sentral di Indonesia dalam mengontrol jumlah uang yang beredar dan inflasi. Di sini, BI melakukan 3 kebijakan yang bisa mengendalikan inflasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada suku bunga BI rate, OPT, dan GWM. Suku bunga BI rate itu digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Ketika BI menurunkan suku bunga, maka pinjaman akan lebih mudah sehingga masyarakat lebih mudah meminjamkan dan melakukan aktivitas di perekonomian. Sebaliknya, jika BI menaikkan suku bunga, maka pinjaman jadi lebih mahal sehingga masyarakat lebih sedikit yang meminjam uang. Hal ini mampu mengurangi inflasi. Contoh saja, pada tahun 2020, BI menurunkan suku bunga hingga 3,75% untuk mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022, Bank Indonesia mulai menaikkan lagi suku bunga. Nah, hal ini dikarenakan untuk menekan inflasi yang naik akibat harga barang dan energi yang melambung tinggi. Yang kedua yaitu ada kebijakan OPT atau operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan membeli ataupun menjual surat untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Contohnya saja, pada tahun 2022, BI melakukan OPT untuk mengendalikan inflasi yang mulai meningkat. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga pangan, energi, dan gangguan pasokan lokal. Nah, untuk menanggulangi hal ini, BI melakukan penjualan SBN atau surat berharga negara ke pasar. Nah, dengan menjual SBN ini, BI dapat menarik uang yang beredar di masyarakat dan mengurangi jumlah uang di pasar, sehingga hal ini mampu mengendalikan inflasi. Selanjutnya yaitu ada GWM atau cadangan wajib. Cadangan wajib itu adalah persentase dari simpanan nasabah yang harus disimpan oleh BI. Jika BI menaikkan cadangan wajib, maka bank-bank lain atau bank komersial lain punya sedikit uang untuk dipinjamkan kepada masyarakat, sehingga uang yang beredar pun sedikit. Hal ini mampu mengurangi inflasi. Contoh saja, Bank Indonesia menaikkan GWM rupiah untuk bank umum sebesar 0,5% pada Maret tahun 2022, yang awalnya 5% menjadi 5,5%. Nah, kebijakan ini diambil untuk menekan inflasi yang cukup tinggi pada waktu itu, dengan harapan bisa mengurangi jumlah uang yang beredar dan menahan laju inflasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan moneter Bank Sentral di Indonesia dalam mengontrol jumlah uang yang beredar dan inflasi. Apakah ini tuh efektif atau enggak? Nah, kebijakan moneter yang diterapkan BI ini cukup efektif dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam menggunakan suku bunga BI rate, OPT, dan GWM. Akan tetapi, faktor lain yang membuat inflasi dan hal tersebut belum mampu dikendalikan secara penuh, seperti tadi adanya harga energi global dan krisis pangan. Akan tetapi, secara keseluruhan, BI sudah cukup mampu untuk menjaga inflasi tetap stabil. Oke, selanjutnya ada bagian 3 yaitu analisis dan implikasi. Pada poin pertama yaitu bagaimana peningkatan uang beredar tanpa pertumbuhan ekonomi yang cukup dapat memicu inflasi. Nah, contoh saja pada tahun 2015 sampai 2016 ini, Indonesia sempat mengalami peningkatan jumlah uang yang beredar karena kebijakan moneter yang longgar pada saat itu. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi waktu itu tidak secepat yang diharapkan. Akhirnya, meskipun banyak uang yang dikeluarkan, inflasi tetap ada, walaupun tidak terlalu tinggi. Nah, hal ini membuktikan bahwa peningkatan uang yang beredar tanpa adanya pertumbuhan ekonomi mampu menyebabkan inflasi, guys. Dikarenakan produksi yang tidak meningkat, sedangkan uang yang tersedia untuk membeli barang semakin banyak. Selanjutnya pada poin kedua yaitu, apakah kebijakan suku bunga tinggi selalu menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan inflasi dan apa sih dampaknya bagi investasi dan lapangan kerja? Nah, contoh saja pada tahun 2022 BI itu sempat menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang tinggi. Nah, dampaknya yaitu banyak perusahaan yang lebih hati-hati dalam berinvestasi karena biaya pinjaman jadi lebih mahal. Ini membuat pertumbuhan ekonomi yang agak lambat dan sektor tertentu jadi kurang berkembang. Nah, jadi guys, hal ini tuh membuktikan bahwa suku bunga yang tinggi belum tentu menjadi solusi terbaik karena akan membuat orang akan menjadi enggan untuk meminjam uang dikarenakan bunganya yang mahal, sehingga permintaan barang dan jasa bisa turun dan menyebabkan inflasi. Nah, selain itu, dampaknya kepada investasi dan lapangan kerja itu apa? Pada investasi, jika suku bunga tinggi, maka biaya pinjaman juga tinggi. Hal ini menyebabkan investasi menjadi menurun. Perusahaan itu menjadi ragu untuk mengeluarkan modal untuk ekspansi karena biaya pinjamannya terlalu mahal. Sedangkan untuk lapangan kerja sendiri,
Kalau investasi ini turun, perusahaan juga mungkin bakal mengurangi perekrutan atau bahkan PHK. Nah, hal ini membuat lapangan kerja itu bisa terhambat. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu bagaimana kebijakan moneter dapat disinergikan dengan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitas ekonomi di Indonesia. Kebijakan moneter yang diciptakan oleh BI dan kebijakan fiskal yang diciptakan oleh pemerintah itu bisa saling bekerja sama untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Jika kedua kebijakan ini saling mendukung, maka ekonomi akan stabil dan inflasi juga tetap terjaga, sehingga pertumbuhan ekonomi pun akan terus berjalan. Contoh saja, pada tahun 2020 di masa pandemi, BI menurunkan suku bunga dan pemerintah meningkatkan belanja fiskal. Belanja fiskal di sini contohnya adalah bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Untuk mendorong konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat, kebijakan ini saling mendukung dengan moneter yang mendukung likuiditas dan fiskal yang menggerakkan perekonomian. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sarah yang sudah memaparkan bagian jawabannya, hasil diskusi dari study case kelompok kami tadi untuk bagian 2 dan bagian 3. Yang tak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi kali ini gitu kan. Saya sebagai moderator dari kelompok ini ingin meminta maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, dan kami tentunya masih belajar ya. Jadi bila ada salah dan koreksi sangat-sangat kami terima begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Naila dan rekan saya Sarah mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.